شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah hadirin salat Isya dan salat tarawih berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa masih berjumpa, duduk dan melaksanakan salat Isya dan tarawih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan telah mau masuk ya ke 10 akhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu masih tetap semangat, masih diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan, meningkatkan dan mengutamakan ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kira-kira masih siap ya? Siap insyaallah. Untuk membahas tentang masalah Ramadan, membahas tentang masalah keutamaan puasa, keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, insyaallah semua para ustadz sudah menjelaskan, entah itu di mimbar, entah itu di kajian ataupun di tempat lain. Tugas kita hanya praktek, yaitu mengaplikasikan apa yang kita cerna dan mengaplikasikan apa yang kita dapat dari tausiah, dari kajian-kajian para asatidzah. Yang pengen ana sampaikan di sini yaitu tentang ibadah yang tidak kalah lebih penting. Malah ibadah ini kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yaitu amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu adalah as-shalah, yaitu salat. Dan salat ini tentu kita semua umat Islam pengen salat kita menjadi apa? Menjadi salat yang terbaik. Bagaimana kita memiliki menjadikan salat kita menjadi yang terbaik adalah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting kita bahas karena sangat penting sekali, dan juga banyak dari kaum muslimin, bahkan sebagian thalibul ilm belum tahu atau mungkin lupa tentang hukum-hukum salat sebagai berikut. Yang pertama, salat itu memiliki syarat. Ada syarat wajib salat dan juga ada syarat sah salat. Kalau syarat wajib salat jelas adalah Islam, berakal dan baligh. Itu jelas. Kemudian syarat sah salat adalah ada berapa? Ada 4. Yang masyhur ya, ada 4. Yang pertama adalah apa? At-taharah. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat adalah apa? Adalah dukhul waqt, yaitu masuk waktu salat. Yang perlu kita fahami di sini, apabila kita seorang muslim, yang pertama taharah, yaitu bersuci. Bersuci itu ada 2, ada bersuci hakiki, yaitu bersuci dari anggota badan, kemudian baju, kemudian tempat sholat.
Kemudian ada taharah hukmiyah, yaitu taharah secara hukum, yaitu kita terbebas dari hadas dua, hadas akbar dan hadas asghar. Sekarang kita sholat, kemudian ketika di perjalanan atau ketika sholat kita lupa, subhanallah, kita lupa, anak belum wudhu nih. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita keluar dari sholat, keluar dari, yaitu membatalkan sholat kita. Karena Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Miftahus sholah at-tahur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Kalau kita baru ingat ketika sholat. Kemudian ketika juga kita sholat selesai, kemudian setelah sholat sudah majelis ya, baru ingat, ya Allah, anak tadi sholat isya sama sholat tarawih belum wudhu anak nih. Anda di kamar mandi langsung dengar adzan langsung ke masjid. Apa yang harus kita kerjakan? Apakah sholat kita sudah sah apa belum? Belum. Kita wajib mengulangi sholatnya. Jadi masalah taharah ini adalah sangat urgent, ya, karena apabila seseorang sholat tanpa wudhu maka sholatnya tidak diterima. Itu adalah taharah hukmiyah. Adapun yang taharah yang badaniyah, ya, taharah yang hakikiyah, yaitu tempat sholat dan juga baju kita, kemudian anggota badan kita. Seandainya kita sholat, Allahu Akbar, setelah sholat kita tahu celana kita atau gamis kita ini najis, apa yang kita harus berbuat? Apa mau lepas celana di situ? Enggak, kita keluar. Kalau seandainya kita mampu menghilangkan najis ketika di sholat tersebut, kita hilangkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Nabi ditegur oleh malaikat Jibril ketika di sandal Nabi ada najis, maka sama Nabi apa? Sandalnya dilempar. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kita keluar dari sholat. Keluar dari sholat dan mengganti baju kita. Itu yang pertama, kalau kita ingat ketika sholat. Tapi kalau seandainya kita ingat najis anggota badan kita atau tempat kita sholat najis setelah kita sholat, apa sholat kita sah? Sah, sholat kita tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Itu adalah taharah yang hukmi, taharah yang hakiki. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat sahnya sholat adalah apa? Satrul aurah. Kita harus menutup aurat. Ketika kita sholat, kemudian ada dari anggota tubuh kita sebagai laki-laki adalah dari lutut sampai pusat. Yang terbuka, kalau seandainya kita bisa menutupnya ketika sholat, maka kita tutup. Kalau nggak bisa, sobek seandainya. Kita ruku, sujud, sekarang kita sobek, subhanallah. Sobek dari belakang. Kita menutup gimana? Maka kalau seandainya kita tidak bisa, maka kita keluar dari sholat, kemudian kita mengganti dan mengulangi sholatnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah istiqbalul kiblah. Adapun istiqbalul kiblah ini adalah khilaf para ulama. Istiqbalul kiblah adalah dengan kalau seandainya kita di sekarang tahu kiblat sebelah sana, maka kita wajib hukumnya menghadap ke kiblat. Tetapi kalau seandainya di tempat yang mana tidak ada kompas, tidak ada arah mata angin, maka kita wajib apa? Berijtihad. Oh, insya Allah kiblat di sebelah sana nih. Setelah sholat Allahu Akbar, selesai sholat apa? Ada yang ngasih tahu bahwasanya kamu sholat ke timur, ke Jepang. Apa kita mengulang sholatnya? Yang rajih adalah tidak, karena kita telah sholat dengan istihad kita. Itu. Kemudian ini secara singkat saja. Kemudian syarat yang keempat adalah dukhul waqt, masuk waktu sholat. Nah, ini waktu sholat ini ulama khilaf. Apabila kita sholat sebelum waktunya, kemudian setelah sholat kita tahu, oh baru adzan, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah, maka kita wajib mengulangi sholatnya. Lupa ataupun disengaja. Kalau disengaja jelas tidak boleh ya, tidak boleh. Itu kalau sebelumnya. Tapi kalau setelahnya itu apabila kita sholat sengaja mengakhirkan sholat, maka sholatnya tidak sah, jelas. Tetapi kalau seandainya kita sholat untuk mengqadha, ya, untuk mengqadha, atau ada seperti kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha, kata Nabi. Barang siapa orang lupa sholat
lagi di pasar, saking senangnya dagang, lupa sholat asar. Akhirnya jebus sampai maghrib. Kan sudah keluar waktu sholat asar kan? Maka ketika dia ingat, ya Allah, ana belum sholat asar. Maka ketika itu dia wajib ngambil wudhu dan langsung sholat asar. Itu adalah tentang syarat sahnya sholat. Kita kembali, setelah syarat adalah rukun. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada, ulama mengatakan ada 15, ada yang mengatakan 12. Di antaranya adalah yang khilaf, artinya yang menyebutkan itu bukan rukun atau bukan, adalah qiyam, yaitu berdiri ketika sholat, kemudian niat. Setelah itu adalah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa? Rukun sholat membaca al-fatihah, ya, membaca al-fatihah. Setelah itu ruku, kemudian i'tidal, kemudian kita sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian kita tumakninah. Setelah tumakninah adalah tasyahud akhir, kemudian duduk untuk tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu duduk, ketika salam kita dalam posisi yang duduk. Sebagian para ulama memasukkan adalah sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir adalah hukumnya rukun. Pertanyaan, orang muslim lupa mengerjakan rukun sholat dalam sholat, apa yang harus kita kerjakan? Contoh, kita Allahu Akbar, sudah, ketika lupa nih, ketika ruku kita baru ingat, atau ingat bahwasanya kita belum membaca Al-Fatihah, apa yang kita harus kerjakan? Kita sudah ruku, apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita meninggalkan rukun sengaja batal. Kalau kita meninggalkan rukun lupa, itu ada tafsirnya para ulama. Kalau seandainya kita masih berada di rokaat itu, rokaat pertama, maka kita kembali lagi ke membaca Al-Fatihah. Ya, seandainya kita ruku, sudah ruku atau sudah ida, bahkan sudah sujud, baru ingat, ya Allah, nah belum baca Al-Fatihah nih. Maka apa? Orang muslim tersebut harus kembali lagi ke Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, karena surat sunnah, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Kemudian dia di terakhir adalah sujud sahwi. Maka dia harus apa? Harus kembali kemana? Ke rukun yang dia tinggalkan, kalau dia masih ada di rokaat itu. Tetapi kalau seandainya fulan tersebut sudah ada di rokaat kedua, dia ingat di rokaat kedua, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ana lupa di rokaat pertama tadi nggak baca Al-Fatihah, apa yang dia harus kerjakan? Enggak, yang dia kerjakan adalah rokaat yang kedua tersebut dijadikan rokaat pertama, dan rokaat pertama dianggap tidak ada, kemudian dia menyempurnakan sholatnya, kemudian dia sujud sahwi. Intinya adalah apa? Kita jangan gampang-gampang membatalkan sholat, itu intinya. Ketika sudah wa tahrimuha at-takbir, kata Nabi, ketika takbir kita harus jangan gampang-gampang membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ini terutama imam ya, terutama imam, makanya imam ini syaratnya imam, di samping dia bagus bacaannya, dia juga harus faham tentang hukum imamah, hukum imam. Contoh, imam sudah selesai, ketika sholat isya, seandainya sholat isya, di rakaat ketiga dia tidak berdiri, dia duduk, dibenerin sama makmum, subhanallah, tetap nggak mau gubris dia. Wah, anak bener, kata dia. Semua bilang subhanallah, subhanallah. Kemudian sampai salam, maka ketika sudah imam sudah nggak mau diperbaiki, maka makmum jangan terus-terusan subhanallah. Akhirnya ribut nanti masjid, Pak. Akhirnya subhanallah, subhanallah jadi innalillah nanti. Ya. Maka apa? Sudah makmum diam. Ketika diam, setelah salam, makmum ngasih tahu, kurang satu. Apa yang harus dikerjakan? Maka imam langsung berdiri. Tidak perlu mengulangi dari awal. Imam berdiri, kemudian dia sempurnakan satu rakaat tersebut, kemudian dia sujud sahwi. Yang kedua, kemudian yang sifat yang berikutnya adalah dia sudah 4 rakaat, tetapi sujudnya kurang satu. Dia sujud terakhir, mungkin doa, udah nggak duduk antara sujud, langsung tahiyat. Ini siapa? Si makmum belakang, ini kurang ini, gimana mau ngasih taunya? Subhanallah tetap nggak mau.
Akhirnya dia salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Apa yang dia harus perbuat? Tidak, nggak batal. Maka dia harus sudah selesai salam, maka dia harus mengganti satu rakaat kemudian sujud sahwi. Satu rakaat kemudian dia sujud sahwi. Dalilnya apa? Dalilnya pernah suatu saat Nabi ini sholat asar, Pak. Sholat asar, subhanallah, ketika rakaat ketiga Nabi nggak berdiri, langsung duduk. Para sahabat semuanya, oh jangan-jangan ini telah datang wahyu sholat asar 3 rakaat. Salam Nabi, salam. Para sahabat juga takut mau ngasih tahu Nabi gitu ya, apa jangan-jangan sholat asar sudah jadi 3 rakaat. Setelah Nabi beranjak dari imam, sudah keluar dari depan masjid, ada namanya sahabat Dilyadain namanya. Ini diwakil Imam Muslim. Dan Dilyadain mengatakan, Rasulullah, ataqsurus shalah au nasita? Ya Rasulullah, apakah kamu mengqasar salat, apakah kamu lupa? Loh, kenapa? Engkau telah sholat asar 3 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, as-shadaqa Dilyadain? Apakah Dilyadain apa benar? Kata para sahabat, iya Rasulullah, Anda sholat 3 rakaat. Maka Rasulullah SAW langsung kembali ke tempat imam dan menyempurnakan satu rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Itu kalau rukun, Pak. Artinya tetap jangan sampai membatalkan sholat. Sekarang kalau imam sholat isya 4 rakaat, imam lupa, mungkin ini namanya lupa ya, Nabi saja lupa. Ketika 4 rakaat imam tetap naik, jadi ke rakaat keberapa? Kelima. Dikasih tahu sama makmum, subhanallah, tetap nggak mau gubris dia. Wah, anak imam kok, anak lebih benar nih, nggak mau ngasih tahu, nggak mau kembali. Subhanallah tetap. Apa yang harus dikerjakan oleh makmum? Kalau seandainya makmum tersebut tahu kalau ini rakaat kelima, kemudian makmum mengikuti imam, maka batal sholat makmum. Karena dia tahu ini rakaat kelima loh. Maka apa yang harus diperhatikan makmum? Ada 2 cara. Yang pertama, makmum tersebut tetap duduk, kemudian selesaikan tasyahudnya, kemudian salam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu apa? Menunggu imam itu duduk ke tasyahud akhir. Ya, menunggu ke tasyahud akhir, kemudian apa? Dia salam bersama imam. Seperti itu. Jadi tidak membatalkan sholat, karena bisa jadi imam tersebut belum atau lupa mengerjakan rukun. Bisa jadi. Tapi kalau seandainya makmumnya terlanjur ikut imam karena juga ragu, maka tidak mengapa. Itu namanya ma'dzur. Maka tidak mengapa. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu yang harus diperhatikan tentang masalah wajib sholat dan itu rukun sholat. Kemudian yang terakhir, mungkin 5 menit lagi ya, bisa ya sekiranya Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah wajib sholat. Kalau wajib sholat ini, kalau rukun jelas dia meninggalkan lupa ataupun disengaja, batal sholatnya. Kalau tidak dengan cara-cara tadi, batal sholatnya. Sekarang wajib sholat ada berapa? Ada 7. Tapi khilaf juga ulama mengatakan antara wajib ataukah tidak. Ada sunnah muakkadah, ada 7. Yang pertama adalah takbirul intiqal, yaitu mengatakan Allahu Akbar ketika dari apa? Dari berdiri ke ruku, kemudian dari ruku ke i'tidal. Itu mengatakan Allahu Akbar, itu wajib hukumnya. Kemudian kita mengatakan apa? Subhan rabbiyal membaca surat. Oh enggak, baca surat sunnah. Kemudian kita mengatakan subhan rabbiyal a'la ketika ruku. Kemudian ketika i'tidal sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Bagi imam semuanya, bagi makmum cuma rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah itu sujud subhan rabbiyal a'la, kemudian doa antara 2 sujud, kemudian apa? Tasyahud awal, kemudian duduk untuk tasyahud awal. Pertanyaan, kalau seandainya imam atau orang muslim lupa, contoh anggap tidak tasyahud awal, apa yang harus dia kerjakan? Tidak tasyahud awal ya, padahal dia wajib. Kalau dia meninggalkan dengan sengaja, batal, jelas batal. Tapi kalau lupa, ya, kalau ada penjelasannya juga. Kalau dia lupa, maka ada 3 cara. Yang pertama, apabila fulan tersebut belum pindah
atau masih dalam keadaan tasyahud, dia duduk. Membaca tasyahudnya hukumnya wajib, Pak. Dia duduk untuk tasyahud awal. Kemudian ketika duduk dia mungkin melamun ya, mungkin melamun atau gimana, mikirin dagangan, nggak laku Ramadan dan sebagainya. Akhirnya lupa nggak tasyahud. Dia mau naik, ya Allah, anak nggak tasyahud nih. Maka apa yang harus dia kerjakan? Dia kembali membaca tasyahud. Maka tidak perlu apa? Tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak tasyahud awal, kemudian dia mau berdiri, belum sempurna berdiri, makmum mengatakan subhanallah, maka imam wajib kembali. Tapi di belakang nanti harus wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila imam atau seorang yang sholat lupa tasyahud awal tapi telah sempurna dia berdiri di rakaat ketiga, apa yang harus dia kerjakan? Maka makmum tidak perlu menegur lagi. Tidak perlu subhanallah. Mungkin di belakang tasyahud. Maka batal fulan tersebut. Tasyahud awal batal. Maka tidak perlu imam tersebut kembali ke tasyahud, dia tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Kira-kira bisa difahami, Pak ya? Itu adalah tentang hukum-hukum sholat yang banyak ya, banyak kaum muslimin tidak tahu. Padahal itu masalah prinsip dalam sholat, terutama adalah masalah imamah. Kemudian yang terakhir, apabila imam batal pertengahan sholat, apa yang harus dikerjakan oleh imam? Ada ulama, Imam Nawawi rahimahullah, ada 4. Yang pertama, imam tersebut menarik yang di belakang. Makanya yang di belakang imam itu harus orang yang Masya Allah. Maka kata Nabi SAW di hadis Imam Abu Dawud, apa kata Nabi SAW? Wa yalini ulil ahlami wan nuha. Kata Nabi, hendaklah yang di belakang aku itu adalah orang yang berakal dan orang yang cerdas yang di belakang imam. Jangan anak kecil, ya, jangan anak kecil. Kemudian imam batal, maka imam harus menarik salah satu dari siapa? Dari belakangnya. Karena dalilnya apa? Adalah ketika Umar radhiyallahu taala anhu kena tusuk, Umar menyuruh siapa? Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, imam batal langsung nggak menunjuk, langsung ke belakang imam. Apa yang harus dikerjakan makmum? Maka salah satu maju ke depan. Itu sudah aman, nggak masalah itu. Kemudian yang ketiga, imam nggak nunjuk, makmum nggak ada yang mau maju. Gimana ini? Nggak ada yang mau maju. Mungkin semuanya, wah nggak enak nih, suaranya nggak enak lagi. Apa? Apakah semua satu masjid bubar? Apa? Maka ya ada yang mengatakan dia sholat sendiri seperti ceritanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu, Pak, pernah ketika zaman khalifah ditusuk oleh orang Khawarij. Ceritanya sangat panjang sekali. Ditusuk oleh Khawarij namanya Al-Bakar bin Abdillah, namanya Al-Bakar bin Abdillah, yaitu orang Khawarij. Nah, ketika ketusuk Muawiyah nggak bisa berdiri dan Muawiyah mengatakan atimmu sholatakum, kata Muawiyah, sempurnakanlah sholat kalian. Maka semua di antara para sahabat yang ada di Syam sana menyempurnakan sholatnya sendiri. Dan pernah di Madinah pernah dilakukan oleh Syekh Ali Al-Hudhaifi, pernah seperti itu. Artinya menyempurnakan sendiri. Jadi tidak perlu membatalkan sholatnya, ya, tidak perlu membatalkan sholatnya. Kemudian yang keempat adalah makmum tidak mau maju, tapi imam sudah ngasih isyarat. Imam mengatakan tunggu ana sebentar. Boleh apa tidak? Boleh. Seandainya imam batal, imam nggak mau ketinggalan jamaah, imam mengatakan tunggu ana sebentar. Maka makmum harus nunggu. Dalilnya apa? Dalilnya dari Imam Muslim, yaitu pernah suatu saat Nabi SAW sholat subuh loh ini.
Salat subuh, Nabi SAW lagi sholat, dapat 1 rakaat, lupa Nabi SAW belum mandi junub, Pak. Nabi SAW belum mandi junub, bayangkan. Akhirnya Pak, Nabi SAW keluar dari sholatnya, kemudian Nabi SAW memberikan isyarat, suruh diam, suruh tunggu saya, ini mandi. Kemudian Nabi SAW kembali dan menyempurnakan dengan para sahabat. Tapi kalau sekarang jangan, masa menunggu makmumnya orang mandi junub, ya takban kalau sekarang nanti. Ya, baik. Itu adalah tentang sebenarnya masih banyak sekali, cuman terbatas waktu. Insya Allah beberapa kesempatan kemudian kita akan menjelaskan beberapa, insya Allah. Mudah-mudahan kita bermanfaat, yang kita dapatkan bermanfaat dan harus diperhatikan. Ini adalah masalah sholat, karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian, artinya jangan mudah-mudah membatalkan salat kalian. Wallahu taala alam. Wa naqtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.